Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 6. Sudah kuduga, berdalih karena tugas yang ditimpakan kepadaku, si dosen itu jelas memanfaatkannya untuk mengobrol tentang itu lagi. Saya udah bilang, kalau ranah pribadi, skip, jangan paksa, pelecehan loh. Aku menatap tajam ke arahnya. Ngomong sembarangan. Saya laki-laki baik, tahu etika dan tata krama. Bahkan sumpah profesi saja saya hafal. Masa melecehkan mahasiswa? Pantanglah, dia mengibaskan tangan, balas melotot padaku. Ya, habisnya Bapak maksa sih. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Tak lama, waiters datang membawa 2 minuman yang sudah kami pesan sebelumnya. Saya cuma mau minta tolong kamu. Karena minggu depan saya ada dinas di luar kota, jadi untuk pengumpulan tugas resum, dikumpulnya itu di kamu. Harus tulis tangan sendiri, gak boleh diwakilkan. Mahasiswa itu pinter, tapi suka begoin dosen. Kalau gak ada maksud, cuma memberi tugas doang lah, kenapa juga harus di kafe seperti ini, seperti lagi kencan saja. Iya, lagian dosennya mau aja dibegoin. Udahlah, yang penting saya udah siap untuk menjadi peles pengumpulan tugas dari Bapak. Sekarang izinkan saya pulang. Aku menyeruput jus buah naga dengan lahap. Sayang banget udah ditraktir tapi gak diminum kan? Mel, coba kamu pertimbangkan lagi. Gak akan ada yang rugi kalau kita jalanin pernikahan itu. Saya akhirnya bisa balas hutang. Kamu akhirnya bisa bakti sama Bapak. Kapan lagi coba? Umur siapa yang tahu? Dia masih mencoba membujuk, menawarkan simbiosis mutualisme. Tidak, Pak. Hati saya sudah keras. Oh, doain Bapak saya koit ya. Aku memicing curiga. Bahasamu itu loh, Nak. Koit itu gak etis disematkan untuk manusia. Meninggal, Nak. Ingat itu. Bantahnya tak terima. Iya, saya tahu. Kamu sudah dewasa, harusnya bisa berpikir untuk gak nyusahin orang tua lagi. Saya yakin saat ini saja kamu berjualan hijab itu karena gak ingin terus-terusan bergantung sama bapakmu kan? Gak tahu. Bapakmu orang yang sangat baik, lembut hatinya. Masa kamu tega? Gak mengabulkan permintaannya walau sekali. Karena aku duga bapakmu selama ini gak nuntut apa-apa kan dari kamu. Ya, tapi kan orang tua juga harus perhatikan kebutuhan dan kemampuan anak, Pak. Jangan maksa anak untuk ini itu. Bukannya udah dipelajari juga di matkul Bapak. Kalau anak itu diberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya kan. Kalau dipaksa, maka akan sangat sulit bagi si anak untuk melalui pembelajaran dengan menyenangkan tanpa tekanan. Iya, saya tahu, karena orang tua sejatinya nggak bisa memaksakan anak dengan keinginan yang mereka mau. Justru hal itu membunuh potensi anak itu sendiri. Tapi dalam kasus kamu ini beda lagi bahasannya. Bapakmu justru tipe-tipe yang membantu kamu dan mendukung kamu mau belajar apa dan dengan gaya apa. Buktinya kamu sekarang ada di jurusan yang kamu inginkan kan? Tanya dia. Aku terdiam mencerna perkataannya. Kalau gini lama-kelamaan aku bakal goyah. Nah, kita juga sebagai anak yang sudah dewasa tahu tata cara berpikir yang benar. Maka, kira-kira alasan apa yang menjadikan orang tuamu menginginkan agar kamu menikah? Nah, itu yang harus dicari tahu. Apalagi, bapakmu aku tahu bukan pemaksa selama aku mengenal beliau. Bapak saya gak sakit kan? Tanyaku khawatir. Mana saya tahu, kamu anaknya. Dia mengangkat bahu. Bapak gak akan ngasih tahu anak-anaknya. Saya takut orang pertama yang tahu bapak saya sakit adalah Pak Alvin, ucapku. Enggak lah, bapakmu sehat-sehat aja insya Allah, katanya menenangkan. Jujur sama saya, Pak. Paksa aku. Saya udah jujur, katanya.
Bapak nggak tahu betapa saya khawatir sama bapak saya. Itu karena apapun kesusahan beliau, nggak pernah sekalipun diadukan sama saya. Bapak mungkin nggak bakal paham itu, karena orang tua bapak lengkap, perhatian, solid, dan jadi impian bagi kebanyakan keluarga. Tapi keluarga saya beda, Pak. Saya udah ditinggal ibu sejak 10 tahun yang lalu. Bapak saya menjadi orang yang terlihat ceria di luar, tapi tetap saja matanya sendu. Saya bisa lihat itu. Waktu lebih banyak beliau habiskan untuk bekerja, menyekolahkan adik dan saya. Dan saya tahu itu melelahkan, sampai bapak lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Bahkan karena saya di umur 19 tahun, pengen adain syukuran hari lahir. Bapak sangat antusias mengadakannya, walau lelah itu jelas terpatri di wajahnya yang semakin tua. Saya takut kalau ternyata saya termakan topeng wajah orang tua. Saya terlalu bahagia sampai gak sadar kalau bapak ternyata gak bahagia. Aku menangis tiba-tiba. Pak Alpin terlihat panik. Saya gak bermaksud membuat kamu menangis, Mel. Maafkan saya, katanya. Bagi orang yang tumbuh di dalam keluarga harmonis dan bahagia serta berkecukupan, mungkin dia tidak akan dapat merasakan betapa teririsnya melihat orang tua keringatan ketika bekerja. Saat tangannya yang dulu bagus kini kapalan. Saat tidurnya mungkin sewaktu muda gak ngorok, sekarang malah ngorok, saking lelahnya di siang hari. Saat perasaan itu butuh dibahagiakan, tapi mendadak gak penting karena mendahulukan kebahagiaan anak-anaknya. Dan hal itu sungguh membuat saya sangat sayang sama bapak. Walau saya akhirnya merasa sangat bersalah karena untuk permintaannya yang ini sulit untuk saya kabulkan. Pak Alpin terdiam, entah apa yang dipikirkannya. Aku tak peduli, yang jelas perkataannya sudah menyentuh sesuatu yang sensitif di dadaku. Aku mengeluarkan dompet, walau air mata masih terus menetes. Merogoh beberapa lembar uang dan menyodorkan kepadanya. Ini, untuk bayar apa yang bapak berikan pada adikku. Hicks. Dia menggeleng, enggan menerima. Aku gak jualan, untuk apa dibayar? Aku menarik lagi tanganku dan lebih memilih pamit daripada aku terus menangis di depan dia. Malu sebenarnya sampai menangis di depan Pak Alpin. Tapi mau bagaimana lagi, kemarin omongan dia sampai menyentuh kalbuku. Sakit sebenarnya ketika menjadi anak yang enggak mampu memberikan yang terbaik untuk orang tua. Dasar, aku memang lemah. Setelah aku pikir-pikir, bisa saja sebenarnya membawa calon suami untuk aku kenalkan ke bapak. Ya, kalau si laki-laki mau sih. Makanya di hari yang cerah ini, pagi-pagi sebelum jam mata kuliah, aku berkunjung ke perpustakaan pusat kampus. Rencanaku adalah melakukan pendekatan kepada seseorang yang sudah lama aku kagumi, dan aku merasa dia juga merasakan yang sama. Ya, walau itu kenarsisanku semata. Benar saja, ternyata dia berada di ruang senyap suara, biasanya dikunjungi oleh mahasiswa untuk menyepi dengan skripsinya. Dia tengah fokus membaca skripsi dengan sesekali terlihat berpikir. Assalamualaikum, aku menyapa ramah. Waalaikumsalam, sahutnya. Mel, ada apa kesini? Tanyanya dengan suara merdu. Astaga, jangan sampai mimisan aku. Hehe, bising di luar. Boleh aja kan membaca-baca tapi di sini? Tanyaku. Aku mulai modus, ya walau memang sambil membawa buku juga sih. Boleh aja, lagian hari ini sepi juga ruangan ini, balasnya dengan senyuman. Iya, aku menjawab sedikit gugup. Duh, kalau di depan orang dicintai pasti mendadak bego. Ramdan ini adalah mahasiswa yang 1 tahun lebih tua dariku. Dari segi umur dan angkatan, jelas dia lebih dulu. Kami bertemu pertama kali saat melaksanakan kegiatan wajib dari kampus, yakni kuliah kerja nyata. Saat itu kami satu kelompok, dan dari sanalah aku mengenal dia yang begitu bertanggung jawab dan soleh. Idaman cewek banget lah. Duh, pengen ngomong nih, aku menggaruk kerudungku. Ada apa? Tanyanya. Aku menggaruk kepalaku lagi. Gak apa-apa. Kayaknya ada sesuatu yang mau kamu omongin. Silakan aja Mel, gak usah sungkan, katanya. Setelah munakasyah, kakak ada rencana apa? Tanyaku dengan serius. Kenapa tanya itu? Tanyanya. Ya, siapa tahu langsung lamar anak orang. Aku tertawa garing ketika mengatakannya. Bisa. Tapi orangnya mau apa enggak dulu sama saya? Dia tertawa juga. Untunglah enggak tertawa sendiri aku. Kan awkward nanti. Maulah, kakak tuh keren kok orangnya, kataku.
memuji dia. Wah, lidah ini main memuji aja. Coba jaim sedikit, duh runtuh sudah harga jual mahalku di depan pria ini. Siapa emang? Kamu berani jamin? Tanyanya. Aku ngelek. Maksudnya siapa gitu cewek yang gak suka sama Kak Ramdan? Udah keren, humble orangnya, baik lagi. Nah, memuji lagi. Parah ini mulut, serasa pengen aku tampol, tapi ya mulut sendiri. Kamu kalau muji berlebihan Mel, saya gak baik-baik amat juga, katanya dengan penuh tawadu. Masya Allah. Duh, makin deg-deg ser aja sih sama si abang ini. Rendah hatinya itu loh, bikin kelepek-kelepek. Kakak insecure ya? Emang siapa sih cewek yang bisa mikat hati seorang Ramdan? Tanyaku. Mulai kepo. Tapi gak apalah, dia orangnya emang jawab terus kalau ditanya, saking baiknya. Cuma aku kadang malu aja sama wibawanya dia. Rasanya gak cocok gitu sama pembawaanku yang so akrab, so rame, sok-sok semuanya lah. Ada pokoknya, ucapnya. Kak, iya. Lupakan soal ini nanti. Kalau saya minta lupakan ya. Aku berusaha memulai. Makin deg-degan hatiku. Maksudnya? Saya mau ngomong sesuatu, tapi setelah itu aku bakal bilang lupakan gitu ya. Aku menatapnya memohon. Game kah? Tanyanya dengan senyuman. Ya semacam itu mungkin. Oke, balasnya setuju. Kakak gak ada niat datang ke rumahku? Tanyaku berusaha tenang. Maksudnya? Tanyanya dengan alis mengernyit. Enggak, aku menggelengkan kepala. Oh, silaturahmi. Maaf ya, belum sempat. Ramban tampak tak enak. Bukan, lamar maksudnya. Aku meralat. Wow, aku baru saja sudah sangat berani. Sudah sampai tahapan gak tahu malu ini mah. Tapi gak apa-apa, biar gak jadi nikah sama Pak Alpin. Cewek ngelamar duluan, gak apa-apa Alia. Dan hening. Dia seperti terkejut, namun dengan cepat justru mengganti wajahnya dengan senyuman merona. Iya gak sih? Hehe. Hahaha, bercanda. Lupakan aja, kakak ternyata terkejut. Berarti gamenya gagal. Aku yang menang karena membuat kakak tiba-tiba hang. Hahaha. Saya bisa aja datang, ucapnya tiba-tiba. Giliran aku yang melotot. Oh my god. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Feming, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.